بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Ketua DKM beserta pengurus, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remajawan, remajawati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan sampai beliau wafat, dan diteruskan oleh para istri-istrinya. Oleh karena itu, ketika ada yang beriktikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan, berarti dalilnya jelas. Ada ikutannya yang jelas, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktikaf lugatan secara bahasa itu terambil dari kata iktikafa, ya takifu iktikafan. Kalau fi'il madinya adalah akafa, yang berarti memenjarakan. Karena ketika iktikaf nggak boleh kita sembarang berbuat sesuatu di luar dari ketentuan hukum dan di dalam iktikaf itu. Kemudian pengertian iktikaf tidak akan menjadi jelas kalau tidak diistilahkan dengan istilah syarak. Syar'an, iktikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak muhasabah diri. Jadi kalau iktikaf di dalam rumah, yaitu tidak pas. Jadi iktikaf itu jelas di dalam masjid dengan niat. Maka hukum iktikaf ada dua. Yang pertama adalah sunnah. Ya, sunnah di sini berarti ya keinginan kita untuk melaksanakan iktikaf dan bernilaikan ibadah. Kemudian yang kedua adalah iktikaf yang berhukum wajib kalau iktikaf itu dinazarkan. Nazar misalnya begini, kalau proyek saya nanti goal dan mendapatkan untung besar, maka saya akan iktikaf. Itu nazar namanya. Begitu proyeknya goal, harus iktikaf. Berapa masa iktikaf? Masa iktikaf lahdzatan, seketika. Maka ada ulama mengatakan ketika kita masuk dalam masjid, ini kita lagi sholat berjamaah, itu dianjurkan untuk niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi. Aku niat iktikaf selama aku berada di dalam masjid. Selesai sholat berjamaah kita keluar, selesai iktikaf. Tapi ada juga iktikaf yang diniatkan salah satu ayam, misalnya 3 hari atau 10 terakhir Ramadan sampai selesai. Itu sah-sah saja. Hadirin ma'asyiral muslimin. Nah, di dalam iktikaf itu ada beberapa amalan yang dilakukan, karena nggak boleh sembarangan. Amalan yang pertama diantaranya adalah sholat. Tentu sholat 5 waktu menjadi disiplin kita. Kenapa? Karena kita berada di dalam masjid itu. Sholat berjamaah setiap waktu.
Kemudian juga ditambah lagi dengan sholat sunnah rawatibnya misalnya. Atau pas Ramadan ini sholat tarawih. Nanti malam kita bangun sholat tahajud untuk menggapai sebuah kemuliaan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi keywordnya maqaman mahmuda, mendapatkan posisi yang terpuji. Artinya apa? Orang yang melaksanakan sholat tahajud, maka dia akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Apapun permasalahan hidup di dunia, coba perbanyak doa setelah sholat tahajud. Nanti karena di bulan Ramadan ini mungkin setelah sholat tarawih itu ada witir. Nah, pas nanti malam sholat tahajud jangan lagi ditutup dengan witir. Kalau tidak diniatkan, niat sholat witir lebih dari 3, karena maksimal sholat witir itu kan ahada asyar, 11. Jadi misalnya kita ini nanti sholat witir 3, nah, setelah itu nanti malam sholat tahajud, jangan ditutup lagi dengan witir. La witroni fi lailatin, tidak ada 2 kali dalam satu malam itu sholat witir. Silahkan sholat tahajud, sholat hajat, tasbih, taubat, silahkan, tapi jangan ditutup lagi dengan witir kalau tidak diniatkan mau lebih dari 3 sholat witir itu. Kemudian amalan yang kedua yaitu iqra'ul Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Ada sebuah hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya belum pernah mendengar ada hadis sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar bahasa Inggris lalu mengajarkannya. Saya juga belum pernah mendengar sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar matematika kemudian mengajarkannya. Saya juga belum pernah mendengar sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar musik lalu mengajarkannya. Tetapi yang ada adalah sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita sebagai umat Islam harus bisa membaca Al-Quran dengan warattilil Qur'ana tartila, dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid, makharijul huruf, sifat huruf dan sebagainya. Ibu mungkin saat ini kurang pandai membaca Al-Quran, bapak mungkin kurang pandai karena mungkin dulu waktu masih kecil nggak pernah belajar, nyesal sekarang. Nah, penyesalan itu jangan sampai diteruskan oleh anak cucu kita. Anak kita harus pandai membaca Al-Quran. Bukan berarti anak kita nggak boleh pandai bahasa Inggris, silakan. Pandai matematik silahkan, pandai musik sampai ikut Akademi Indosiar misalnya silahkan. Silahkan. Tetapi kita akan menangis di saat anak kita pandai bahasa Inggris, di saat anak kita pandai matematik, di saat pandai musik, tapi nggak pandai membaca Al-Quran. Gimana di saat itu anak kita dibutuhkan membaca Al-Quran, di saat ibu sedang sakaratul maut, di saat bapak sedang sakaratul maut? Apakah ketika anak bapak pandai musik, ketika bapak sedang sakaratul maut, lalu anak disuruh nyanyi? Kutanya, mama, dapatkah kau lihatnya perbedaan yang tak terungkapkan, tapi mengapa kau telah berubah? Lagi sekarat ditanya sama anaknya yang pandai nyanyi karena tidak bisa membaca Al-Quran, ada apa denganmu? Apakah itu yang diharapkan? Tidak. Tetapi justru yang diharapkan adalah bacaan-bacaan Al-Quran dari anak kita. Di saat bapak ibu sedang sakaratul maut, itu belum masuk ke alam kubur. Kalau sudah masuk ke alam kubur, jauh sangat dibutuhkan. Makanya ada doa.
anak yang soleh untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa nggak main-main, Pak. Apalagi orang tua kita kalau sudah meninggal dunia, ini anak wajib baca doa ini, khususnya setelah sholat. Belum meninggal juga nggak apa-apa dibaca, Pak, sebagai tanda bakti kepada orang tua kita. Itu, Pak, Rabbighfirli ketika dibaca di saat bapak di alam kubur mendapatkan siksa dari malaikat, tiba-tiba anak kita baca Rabbighfirli, itu berhenti, Pak, siksaan. Nggak percaya, sok mati duluan. Gampang pokoknya begitu. Itu baru bacaan Rabbighfirli, doa. Saya baca dalam sebuah riwayat ini sahih, karena ada dalam kitab apa namanya itu Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. Di situ ada kisah orang, Pak, ketika di alam barzah, makanan orang yang sudah di dalam kubur itu adalah doa. Makanya khatib ketika dia khutbah wajib membaca doa Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Ini kalau nggak dibaca sama khatib, rukun khutbahnya batal dan nggak sah sholat Jumatnya. Makanya khatib harus dihargain yang mahal, Pak. Jangan 100.000 khatib Jumat, itu pun 2.000-an lagi. Hadirin ma'asyiral muslimin. Nah, ketika khatib membaca Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, itu di alam kubur berebut, Pak, berebut makanan. Tetapi ada seorang bapak yang tidak berebut. Ditanya sama temannya, "Bapak, kok bapak nggak berebut seperti kami?" Dia bilang apa? "Aku nggak berebut, aku santai. Karena aku punya anakku dia dagang di pasar, dagang daging. Ketika ada konsumen dia layanin konsumennya, ketika tidak ada konsumen dia baca Al-Quran setiap hari minimal 1 juz, dia hadiahkan pahalanya buat saya santai, ngapain berebut." Yang kedua adalah setiap hari dia menyisakan 2 kilo daging, 1 kilo buat keluarganya, 1 kilo untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Subhan. Dan juga dia hadiahkan buat saya. Ngapain saya berebut? Allahu Akbar. Hadirin ma'asyiral muslimin, amalan yang ketiga adalah ketika kita iktikaf, perbanyak doa. Doa dan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang terakhir, ketika kita iktikaf, aktsiru min qiraatis sholawat, perbanyak membaca sholawat. Ya, paling sedikit atau paling ringan adalah Allahumma sholli ala, mau pakai sayyidina monggo, enggak juga enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silahkan perbanyak membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ini dalil membaca sholawat. Hadirin ma'asyiral muslimin, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa melaksanakan iktikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amaliyah. Semoga juga Ramadan yang sebentar lagi meninggalkan kita bisa maksimal melaksanakan ibadah di dalamnya. Yang sudah kita laksanakan semoga diberikan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.